Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Izin merepresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah metode penelitian yang berjudul penyampaian dan jenis data serta data dan teknik pengumpulan data. Yang beranggotakan saya Zulfanida Isnaini dengan MPM 21001, Putri Ratasari dengan MPM 21014, Aulia Zahra Nada Adila dengan MPM 2100118. Di sini materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya yaitu penyampaian. Pengertian penyampaian. Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi penelitian agar informasi yang diperoleh dari sampel benar-benar mewakili populasi. Sampel tersebut juga harus memiliki karakteristik populasi yang diwakilinya. Proses pemilihan sampel merupakan suatu kegiatan rangkaian yang berurutan. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pemilihan sampel berikut. Yang pertama ada penentuan populasi, yang kedua ada penentuan unit sampel, yang ketiga ada penentuan kerangka pemilihan sampel, yang keempat ada penentuan desain sampel, yang kelima ada penentuan jumlah sampel, dan yang keenam ada pemilihan sampel. Yang selanjutnya ada fungsi sampel. Fungsi sampel ini dalam penelitian, seseorang peneliti seringkali menggunakan sampel dengan berbagai pertimbangan. Inilah yang disebut dengan sampling, yaitu proses memilih sejumlah elemen dari populasi yang mencukupi untuk mempelajari sampel dan memahami karakteristik elemen populasi. Alasan utama penggunaan sampel 219-220, Zygmunt 2000, 339-340. Yang pertama adalah kendala sumber daya. Kendala sumber daya ini terdapat kendala waktu, dana, dan sumber daya lain yang terbatas jumlahnya. Penggunaan sampel akan menghemat sumber daya untuk menghasilkan penelitian yang lebih dapat dipercaya daripada sensus. Yang kedua ada ketepatan. Melalui pemilihan desain sampel yang baik, peneliti akan memperoleh data yang akurat dengan tingkat kesalahan yang relatif rendah. Yang ketiga ada pengukuran destruktif. Kadang-kadang pengukuran yang dilakukan merupakan pengukuran destruktif. Sebagai contoh ini, apabila perusahaan kita memproduksi ban dan kita juga harus menguji beberapa kemampuan tiap ban dalam menyimpan udara dengan meniup setiap ban sampai meletus, maka kita tidak memiliki lagi ban yang harus dijual ke pasar. Yang selanjutnya ada teknik penyampaian. Pada teknik penyampaian ini terdiri dari sampel probability dan sampel non-probability. Pada sampel probabilitas, yang pertama itu ada sampel random. Sampel random sederhana atau simple random sampling. Pemilihan sampel random sederhana adalah desain pemilihan sampel yang paling sederhana dan mudah. Prinsip pemilihan sampel dalam desain ini adalah setiap elemen dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Prosedur pemilihan random sederhana ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ditentukan populasi penelitian dan mendapatkan unit pemilihan sampel. Yang kedua, ditentukan besarnya sampel yang dikehendaki. Yang ketiga, ambil sampel secara acak dari unit pemilihan sampel. Dan yang terakhir, ulangi proses C sampai dengan jumlah sampel yang sama dengan besar sampai sampel yang dihendaki. Pengambilan sampel ini juga dapat dilakukan dengan menggunakan daftar random atau juga bisa dengan cara lain. Dalam hal ini, yang terpenting adalah prinsip bahwa seluruh elemen memperoleh kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Beberapa kelebihan dari pemilihan sampel sederhana ini adalah yang pertama, prosedur pemilihan sampel yang sangat mudah. Unit pemilihan sampel yang hanya satu macam, kesalahan klasifikasi dapat dihindarkan, cukup dengan gambaran garis besar dan populasi, dan yang terakhir merupakan desain sampel yang paling sederhana dan mudah. Di samping itu, juga ada
sampel random ini juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, gambaran umum populasi yang mungkin sudah diketahui peneliti tidak dipergunakan seluruhnya. Yang kedua, dengan menggunakan jumlah sampel yang sama, tingkat ketelitian dan kecermatan penelitian menjadi lebih rendah daripada pemilihan random stratifikasi. Yang selanjutnya ada sampel sistematis atau systematic sample. Pemilihan sistematik merupakan cara pemilihan yang hampir sama dengan pemilihan random sederhana. Satu-satunya perbedaan pada cara pemilihan elemen ini untuk menjadi sampel. Setiap metode pemilihan sampel mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari pemilihan sampel ini adalah yang pertama, apabila nomor urut elemen disusun berdasarkan kriteria tertentu, maka besarnya penjualan tahunan untuk pedagang perusahaan, dan elemen yang terpilih menjadi sampel secara otomatis sudah mewakili setiap setara yang ada dalam populasi. Yang kedua, prosedur pemilihan sampel sangat mudah. Yang ketiga, unit pemilihan sampel hanya dalam satu macam. Dan yang terakhir, kesalahan klasifikasi dapat dihindarkan. Selain itu juga ada kelemahan desain sampel sistematis. Yang pertama ini adalah apabila nomor urut elemen berdasarkan lokasi atau variabel lain yang tidak ada hubungannya dengan kriteria stratifikasi penelitian. Dengan sampel yang sama akan mempunyai tingkat akurasi yang lebih rendah daripada sampel random stratifikasi. Yang ketiga, sampel stratifikasi. Perbedaan utama antara pemilihan random stratifikasi dengan kedua desain terdahulu adalah langkah pertama sebelum memilih sampel, kita harus melakukan pengelompokan populasi dengan kriteria tertentu ke dalam beberapa strata. Tiap elemen yang ada dalam populasi hanya boleh dimasukkan ke dalam satu strata. Setiap strata akan berfungsi sebagai unit pemilihan sampel dan dari setiap strata dapat disusun kerangka pemilihan sampel. Setiap sampel dari unit sampel yang ada akan dipilih secara random untuk menjadi sampel. Dalam pemilihan sampel random stratifikasi, banyaknya sampel tidak proporsional dengan jumlah elemen yang ada di setiap unit pemilihan sampel karena adanya pertimbangan khusus. Yang keempat ada sampel cluster. Sampel cluster ini mempunyai perbedaan antara lain dapat dilihat dari tabel 7.4. Alasan yang mendorong yang digunakan sampel cluster adalah adanya kebutuhan efisiensi ekonomis yang tidak bisa diperoleh peneliti jika digunakan pada sampel random sederhana dan tidak terjadinya ketersediaan kerangka sampel untuk elemen tertentu. Jenis sampel cluster yang paling populer digunakan adalah sampel area. Metode ini mampu mengatasi masalah tingginya biaya pengambilan sampel dan tidak tersedianya kerangka sampel yang praktis untuk elemen tertentu. Metode sampel area bisa diterapkan untuk populasi nasional, provinsi, kabupaten, atau bahkan wilayah yang terlebih kecil dari yang memiliki batas geografis yang jelas. Selain itu, sampel khusus juga memiliki kelemahan sebagai berikut. Efisiensi statistik yang lebih rendah dibandingkan dengan sampel random sederhana karena cluster biasanya homogen. Walaupun demikian, efisiensi ekonomis sampai cluster biasanya cukup besar untuk mengatasi kelemahan tersebut. Yang terakhir ada sampel daerah multitahap. Sampel daerah multitahap ini adalah prosedur pengambilan sampel yang melibatkan penggunaan kombinasi teknik sampel probabilitas yang telah dibahas pada bagian terdahulu. Sebagai contohnya, apabila kita tidak ingin melakukan survei nasional mengenai rata-rata tabungan bank per bulan, maka metode sampel cluster dapat digunakan terlebih dahulu untuk memilih daerah perkotaan dan pedesaan yang pada masing-masing provinsi sampel. Pada tahap berikutnya, sampel daerah terpilih pada masing-masing lokasi, dan pada tahap ketiga, bank dalam masing-masing daerah dipilih. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada teknik
Penyampelan sampel non-probabilitas. Yang pertama adalah convenience sample. Convenience sample adalah prosedur untuk mendapatkan unit sampel menurut keinginan peneliti. Jadi pada umumnya peneliti itu menggunakan metode ini untuk memperoleh daftar pertanyaan dalam jumlah yang besar dan lengkap secara cepat dan hemat. Sampel convenience ini paling sesuai digunakan untuk penelitian eksploratif. Sebagai pendahuluan, sebuah penelitian yang menggunakan desain sampel probabilitas, kelemahan dari pengambilan sampel dengan metode ini adalah seringkali menghasilkan output penelitian dengan tingkat objektivitas yang rendah. Yang kedua ada judgment sampling. Judgment sampling adalah salah satu jenis purposive sampling selain kuota sampling di mana peneliti ini memilih sampel berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud penelitian. Yang ketiga ada kuota sampling. Kuota sampling adalah jenis kedua dari purposive sampling. Metode ini itu digunakan untuk memastikan bahwa berbagai sub dalam populasi telah terwakilkan dengan berbagai karakteristik sampel sampai batas tertentu, seperti yang dikehendaki oleh peneliti. Dalam kuota sampling, peneliti menentukan target kuota yang dihendaki. Yang keempat ada sampling, yaitu sebuah prosedur pengambilan sampel di mana responden pertama dipilih dengan metode probabilitas dan kemudian responden selanjutnya diperoleh dari informasi yang diberikan oleh responden yang pertama. Keuntungan dari metode ini adalah memungkinkan ditekannya ukuran sampel dan biaya. Dan kelemahan metode ini adalah biasa bias karena orang yang direkomendasikan oleh responden Y yang terdahulu untuk diwawancarai memiliki kemungkinan kemiripan. Yang selanjutnya yaitu ada pengertian data. Data adalah sekumpulan informasi. Dalam pengertian bisnis, data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Data ini perlu disusun dan disimpan dengan menggunakan metode tertentu, sehingga jika sewaktu-waktu diperlukan segera dapat di-scan kembali dengan mudah dan tepat. Untuk memudahkan menyimpan dan mencari kembali data pada umumnya, data diberikan nama sesuai dengan informasi yang tercakup di dalamnya. Sebagai contoh, misalnya itu data penjual dan data produksi, data pemeliharaan mesin, data pemeliharaan beban, data perkembangan perusahaan, dan sebagainya. Dari sisi pengumpulan data, data dipisahkan berdasarkan sumber data dari mana data tersebut diperoleh. Nah, dari sumber data primer diperoleh data primer, sedangkan dari sumber data sekunder diperoleh data sekunder. Data primer adalah pemberi informasi yang pertama dalam penelitian kepuasan pemakai produk tertentu. Sedangkan sumber data primer adalah para saksi mata yang melihat sendiri bagaimana kecelakaan tersebut terjadi. Jadi, sumber data sekunder adalah orang atau lembaga yang telah mengumpulkan data baik dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder yang lainnya. Yang selanjutnya ada jenis data. Penentuan metode pengumpulan data dipengaruhi oleh jenis dan sumber data penelitian yang dibutuhkan. Data peneliti pada dasarnya dapat dikelompok menjadi tiga, yaitu data subjek atau self-report data, merupakan jenis data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman,
atau karakteristik dan seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian atau responden. Data subjek merupakan data penelitian yang dilaporkan sendiri oleh responden secara individual atau secara kelompok. Jadi data subjek ini selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan bentuk tanggapan yang diberikan secara lisan, tertulis, dan ekspresi. Respon verbal diberikan sebagai tanggapan atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dalam wawancara. Yang kedua ada data fisik atau physical data, merupakan jenis data penelitian yang berupa objek atau benda-benda fisik, antara lain dalam bentuk bangunan atau bagian dari bangunan, pakaian, buku, dan senjata. Data fisik ini merupakan benda berwujud yang menjadi bukti suatu keberadaan atau kejadian pada masa lalu. Data fisik ini dalam penelitian bisnis dikumpulkan melalui metode observasi. Yang selanjutnya yaitu 3 data dokumenter atau documentary data. Adalah jenis data penelitian antara lain yaitu berupa faktur, jurnal, surat-surat, notulen, hasil rapat, memo, atau dalam bentuk laporan program. Data dokumenter memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian. Jadi data dokumenter ini dalam penelitian dapat menjadi bahan atau dasar analisis dalam kompleks yang dikumpulkan melalui metode observasi dan analisis dokumen yang dikenal dengan konten analisis. Dan data dokumen yang dihasilkan melalui konten analisis antara lain yaitu berupa kategori isi, telah dokumen memberikan kode berdasarkan karakteristik kejadian atau transaksi. Presentasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya yakni teknik pengumpulan data. Next. Nah, di sini ada cara untuk mengumpulkan data primer. Yang pertama yaitu wawancara. Nah, wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Nah, teknik wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan responden. Teknik wawancara itu dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu wawancara tatap muka dan melalui telepon. Nah, teknik wawancara tatap muka itu dilakukan antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan secara lisan dengan responden yang menjawab pertanyaan secara lisan. Nah, wawancara tatap muka itu dapat dilakukan di tempat bekerja responden, di rumah responden, atau di suatu tempat lain. Selanjutnya, wawancara dengan telepon. Nah, pertanyaan peneliti itu dan jawaban responden dapat juga dilakukan melalui telepon. Nah, teknik ini bisa mengatasi kelemahan wawancara tatap muka karena dapat mengumpulkan data dari responden yang letak tempatnya itu terpencar. Dengan adanya teknik ini tuh dari segi biaya, tempat, dan tenaga itu relatif lebih murah dan tenaganya lebih sedikit yang dikeluarkan. Terus selanjutnya yaitu kuesioner. Nah, pengumpulan data penelitian pada kondisi tertentu kemungkinan tidak memerlukan kehadiran peneliti. Nah, pertanyaan peneliti dan jawaban responden bisa dikemukakan secara tertulis melalui suatu kuesioner. Nah, teknik ini memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan. Kuesioner dapat didistribusikan dengan berbagai cara.
Ya, di antara lain kuesioner disampaikan langsung oleh peneliti, lalu dikirim bersama-sama dengan pengiriman paket atau majalah, diletakkan di tempat-tempat yang ramai dikunjungi banyak orang, dikirim melalui pos, faksimil, atau menggunakan teknologi komputer. Kuesioner secara personal itu dilakukan jika lokasi antara responden itu relatif berdekatan. Misalnya dalam suatu perusahaan atau tempat kerja, penggunaan teknik kuesioner yang disampaikan dan dikumpulkan langsung peneliti merupakan cara yang sesuai. Nah, peneliti dapat berhubungan langsung dengan responden, memberikan penjelasan seperlunya, dan kuesioner dapat langsung dikumpulkan setelah selesai dijawab oleh responden. Lalu kuesioner lewat pos. Nah, kuesioner yang dilakukan kepada responden dan jawaban responden itu dapat dikirim melalui pos. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh jawaban dan responden yang letak geografisnya terpencar. Selanjutnya yaitu observasi. Observasi yaitu pencatatan pola perilaku subjek atau orang, objek atau benda atau kejadian yang sistematis tanpa ada pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Nah, kelebihan metode observasi ini dibandingkan dengan metode yang lainnya, data yang dikumpulkan itu umumnya tidak terdistorsi, lebih akurat dan bebas, dan responnya bias. Nah, terdapat dua tipe observasi, yaitu observasi langsung dan observasi mekanik. Nah, observasi langsung itu, penggunaan teknik observasi langsung itu memungkinkan bagi peneliti untuk mengumpulkan data mengenai perilaku dan kejadian secara detail. Nah, peneliti dalam observasi langsung itu tidak berusaha untuk memanipulasi kejadian yang diamati. Pengamat itu hanya mencatat apa yang terjadi sehingga mempunyai peran yang pasif. Lalu observasi mekanik. Nah, teknik observasi dalam keadaan tertentu itu sering lebih tepat dilakukan dengan bantuan mesin dibandingkan dilakukan oleh manusia. Nah, observasi mekanik dalam penelitian bisnis ini digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi reaksi fisik atau bagian tubuh dari manusia. Ada 4 macam penelitian mekanik yang dapat digunakan untuk mengukur reaksi fisik, yaitu yang pertama pengukur pergerakan mata, yang kedua pengukur pergerakan biji atau manik mata, yang ketiga pengukur reaksi kulit, dan yang keempat suara. Next. Yang selanjutnya teknik pengumpulan data primer. Nah, yang pertama ada teknik penelusuran secara manual untuk data dalam format kertas hasil cetakan. Nah, data sekunder yang disajikan dalam format kertas hasil cetakan diperoleh melalui penelusuran secara manual. Nah, penelusuran ini lebih relatif lama dibandingkan dengan menggunakan komputer. Saat ini belum semua data sekunder yang dibutuhkan oleh peneliti disajikan dalam format elektronik, sehingga penelusuran secara manual masih diperlukan. Selanjutnya, data sekunder yang disajikan dalam format kertas hasil cetakan itu antara lain berupa jurnal, majalah, bulletin, dan bentuk publikasi yang diterbitkan secara periodik seperti buku atau sumber data lainnya. Misalnya, laporan tahunan perusahaan. Teknik selanjutnya yaitu penelusuran dengan komputer untuk data dalam format elektronik. Nah, penelusuran data sumber dengan komputer itu relatif lebih cepat, lengkap, dan efektif dibandingkan dengan penelusuran secara manual. Data sekunder yang memerlukan penelusuran dengan komputer itu adalah data yang disajikan dalam format elektronik. Nah, data elektronik atau database dapat berupa numerik dan teks database. Next.
mungkin sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata dan kurangnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.